Selasa malam lalu, konser ungu yang digelar di Stadion Widya Manggala Krida Pekalongan, Jawa Tengah berakhir dengan musibah. 10 korban tewas dan 5 terluka akibat terinjak-injak oleh sesama penonton. Kejadian tragis itu dipicu oleh kericuhan akibat desak-desakan penonton yang ditaksir berjumlah 15.000 orang saat akan meninggalkan stadion. Mereka keluar hanya melewati satu pintu saja, padahal stadion ini memiliki 2 pintu. Kemarin... Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. 10 orang penonton tewas terinjak-injak saat menonton konser ungu di Pekalongan. Ferry Surya yang jadi buronan atas kasus kematian Alda Risma sudah kabur ke Singapura. Polri akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengejarnya. Melky Guslau, ayahanda Melly Guslau, kemarin meninggal dunia akibat kanker payudara. Saat digelar sidang pembacaan pledoi kemarin, Lydia memberikan pembelaannya seputar kasus pembunuhan almarhum Naik Gom-Gom Hutagalung. Samson menyabet 7 penghargaan sekaligus di ajang AMI Awards 2006 kemarin. Pemirsa, grup band Ungu tentunya tidak pernah menyangka konser mereka di Pekalongan, Jawa Tengah Selasa malam lalu akan menelan korban 10 meninggal dan 5 pingsan akibat membludaknya penonton jauh melebihi kapasitas seharusnya. Buntutnya, penyelenggara pun kini tengah diperiksa oleh Polres Pekalongan. Karena kejadian tragis itu, Ungu membatalkan konsernya di Salatiga, Jawa Tengah yang sedianya digelar Kamis malam ini. Bagaimanakah peristiwa naas itu bisa terjadi? Berikut liputannya. Selasa malam lalu, konser ungu yang digelar di Stadion Widya Manggala Krida Pekalongan, Jawa Tengah berakhir dengan musibah. 10 korban tewas dan 5 terluka akibat terinjak-injak oleh sesama penonton. Kejadian tragis itu dipicu oleh kericuhan akibat desak-desakan penonton yang ditaksir berjumlah 15.000 orang saat akan meninggalkan stadion. Mereka keluar hanya melewati satu pintu saja, padahal stadion ini memiliki 2 pintu. Kemarin, kelompok ungu menggelar jumpa pers di Semarang terkait tragedi tersebut. Mereka sama sekali tak mengira antusiasme penonton berujung pada maut. Terjadi desak-desakan karena pandangan kita dari panggung ya, dari pihak ungu sendiri. Kan mungkin lempar-lemparan segala macam itu sudah pandangan yang biasa gitu. Kalau mengenai kapasitas tempat dan jumlah penonton yang datang, kita sendiri belum mengerti ya, belum tahu. Pastinya berapa orang yang datang maupun kapasitas tempat itu sebenarnya muatnya berapa orang kita belum mengerti. Keluarga besar ungu dan manajemen dan juga mewakili tim produksi ya, mengucapkan sangat-sangat berduka cita untuk keluarga korban. Terlalu banyak ya, sehingga tidak tertampung baik di dalam stadion itu sendiri maupun di luar stadion. Sehingga pada waktu konser itu selesai, memang situ sudah aman, tapi karena mungkin pada waktu pelaksanaan konser itu berjasa-jasaan, ada sebagian yang pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Pekajangan. Kejadian naas ini bisa terjadi karena kapasitas penonton dalam stadion sudah melewati batas. Seharusnya stadion hanya bisa menampung 7.000 orang, namun dipaksakan menjadi 15.000 orang. Pihak panitia penyelenggara ikut bertanggung jawab atas kejadian ini, sedangkan Ungu akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Untuk perhatian kita ke keluarga dan pihak keluarga yang meninggal, itu pasti ada. Bentuknya apa, bagaimana, kapan, dan berapa. Hubungan kita dengan IO ini juga baik-baik saja gitu. Pun ada kejadian seperti ini juga pasti di luar kemauan kita, di luar kemauan dia juga pastinya gitu kan. Intinya
masalah kita dan IO sampai saat ini tidak ada masalah, tidak ada masalah, dan IO pun juga eh, kita yakin sangat bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab. Sekarang pun mereka masih berada di Pekalongan untuk mengurusi semua keperluan yang ada di Pekalongan, dan UU pun juga masih standby di sini di Semarang untuk tunggu kabar selanjutnya. Pada konser Ungu beberapa waktu lalu di sejumlah daerah juga diwarnai kerusuhan meski tidak menelan korban jiwa. Menengok pengalaman itu seharusnya Ungu dan pihak panitia bisa mengantisipasinya. Pihak Polres Pekalongan masih memeriksa 8 orang panitia konser Ungu tersebut. Akibat musibah ini, konser keliling Ungu yang sedianya akan dilangsungkan Kamis malam ini di Salatiga harus dibatalkan dengan alasan keamanan. Yang pasti konser Salatiga kita batalkan karena kita minta dari semua pihak yang berkepentingan, kita manajemen kita IO dan mungkin aparat lokal dan segala macam untuk yang klarifikasi di yang Pekalongan dulu gitu, sampai keadaannya jelas bagaimana ya baru kita ngomong selanjutnya gimana gitu. Sudah menjadi pemandangan yang lumrah di setiap konser selalu saja berujung dengan kericuhan penonton. Semoga saja kericuhan konser Ungu yang merenggut nyawa ini dijadikan pelajaran oleh para musisi serta panitia penyelenggara setiap menggelar pertunjukan. Kalau kita lihat ini banyak faktor banget yang menyebabkan ini bisa terjadi. Mungkin juga karena dari penyelenggara juga mungkin kurang tanggap atas kapasitas penonton atau mungkin keamanannya kurang gitu. Dan ini tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya kepada band karena mereka kan cuma datang dan mereka yang diidolakan gitu loh istilahnya kan. Ini sebenarnya yang harus ditinjau kepada panitianya. Kalau dari kita sendiri musisi slang sendiri, kita sengaja mainin lagu sebanyak-banyak mungkin. Jadi mereka energinya udah habis. Energinya udah habis saat mereka nonton slang. Jadi waktu pulang mereka udah kelelahan kan. Ya pulang ya males-malesan ya duluan deh yang mau duluan. Itu salah satu trik yang kita bikin. Niat nonton konser ingin mencari hiburan, mengapa malah petaka yang didapatkan? Jangan kemana-mana pemirsa, Gospot akan segera kembali. Kemungkinan itu sedang dilakukan langkah-langkah untuk bisa menangkap. Artinya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Pemirsa, kasus kematian Alda masih menyisakan teka-teki. Demikian juga dengan sosok Ferry yang belakangan diberitakan kabur ke luar negeri. Sejauh ini Ferry diduga kuat sebagai bandar narkoba. Dugaan itu semakin kabur saja setelah Mabes Polri menyatakan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dalam rumah Ferry hanyalah obat-obatan. Mengapa polisi begitu cepat mengubah analisisnya? Kita simak saja beritanya berikut ini. Mabes Polri kini ikut melibatkan diri dalam pemecahan kasus kematian Alda Risma. Dalam upaya pengejaran Ferry Surya Prakasa, Mabes Polri kini sudah bekerja sama dengan Interpol karena diduga Ferry sudah meloncat ke luar negeri. Negara yang diduga kuat menjadi pelariannya adalah Singapura. Kemungkinan itu sedang dilakukan langkah-langkah untuk bisa menangkap. Artinya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Sedang dilakukan pengecekan dan imigrasi sedang melakukan penelitian apakah yang bersangkutan masih di dalam negeri karena belum melapor atau sudah meloncat. Dari mana aja Pak disebutkan Pak? Dari Singapura sudah dihubungi, kemudian dari negara kalangan ASEAN lah. Tak hanya Alda yang pergi dengan meninggalkan teka-teki, Ferry juga kabur dengan menyisakan tanda tanya besar. Benarkah Ferry seorang bandar narkoba kelas kakap dan benarkah dia seorang biksu? Benarkah Ferry bersalah atas kematian Alda? Dugaan bahwa Ferry seorang bandar narkoba kini justru malah kabur ataukah sengaja dikaburkan? Pada saat pertama kali menggerebek rumah Ferry, polisi menemukan sekoper barang bukti yang diklaim sebagai syabu-syabu dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang Mabes Polri justru mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan menyatakan bahwa barang yang disebut syabu-syabu itu hanyalah obat-obatan dalam jumlah besar. Bahwasanya yang diperoleh di sana itu pada saat ditemukan tuh ada senjata api ada beberapa barang yang diduga ya obat-obatan. Obat-obatan maksudnya? Obat-obatan nanti jenis-jenis vitamin tapi jumlahnya dalam demikian cukup besar. Lalu yang ditemukan itu sekarang hasilnya apa Pak? Ya obat-obatan tadi. Obat-obatan. Obat-obatan yang katanya ragamnya banyak ya, ada yang
misol, kemudian amfetamin. Narkotik, Pak. Ya kalau bahan-bahan kimia itu diakumulasi dalam jumlah yang banyak bisa, kalau satu pakai nggak apa-apa, kalau 5 dipakai dimasukkan sekaligus kan bisa menjadi Tapi itu narkotik, Pak. Kenapa pihak kepolisian bisa mengeluarkan pernyataan yang tidak sama?